Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga video ini menemui teman-teman dalam keadaan sehat dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya saat menjalani siam Ramadan kali ini. Teman-teman, izinkan kami menyampaikan update terkait dengan pembangunan pesantren Mira Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Teman-teman bisa lihat beberapa titik yang kita bangun bersamaan, fasilitas-fasilitas yang akan digunakan teman-teman yang belajar di Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Alhamdulillah, ada beberapa yang telah tuntas diselesaikan bangunan secara fisikal seperti guest house, teman-teman bisa lihat wujudnya. Kemudian juga ada yang sudah insya Allah 99% seperti ruang kelas untuk unit pertama. Namun juga ada yang masih bertahap, ada yang masih 60%, 70%, dan juga ada yang masih 75%. Ada beberapa yang belum kita bangun. Alhamdulillah saat ini kita ingin lakukan speed up pada masjid, percepatan pembangunan agar lantai yang pertama bisa digunakan untuk i'tikaf, kemudian juga asrama yang akan kita optimalkan sehingga di tahun ini ada kegiatan-kegiatan yang sudah bisa digunakan, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua aset-aset di pesantren ini, bahkan tanahnya, semua jengkal, bahkan gedungnya, bahkan semua fasilitasnya itu bernilai wakaf. Tidak ada yang memiliki dari kami hanya mengelola saja, dan semua diniatkan sebagai wakaf untuk bisa meninggikan nilai-nilai kebaikan dan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, terima kasih membersamai program wakaf ini, masih terbuka bahkan di Ramadan kali ini. Jika Anda memang memiliki agenda untuk berwakaf, dipersilahkan, ada di rekening BSI Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 11144444142 111 3 kali satunya 4 kali 4-nya 142 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Teman-teman, insya Allah semua ini sekali lagi akan kita niatkan sebagai wakaf, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang santri-santri formal kita akan isi dulu dengan kelas-kelas Mira sesuai dengan undangan-undangan yang seringkali saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga dinilai ibadah oleh Allah, dan semoga sempurna niat kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berwakaf. Terima kasih. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Aku Suka. Ayo kultum sejenak untuk berbuka. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali jumpa kita pada sore menjelang maghrib ini, waktu Indonesia bagian barat. Kita telah disampaikan pada hari ketiga di bulan Ramadan di tahun 1444 Hijrah. Tentu kita sangat bersyukur dan bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita, khususnya siam dan qiyam kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi rangkaian ibadah yang diridhai serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dari hari ketiga sampai insya Allah dengan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju akhir Ramadan, kita akan khususkan di kajian Aku Suka untuk belajar bersama tentang surah-surah di dalam Al-Quran, khususnya surah-surah yang insya Allah kita akan fokuskan dari juz amma sesuai dengan waktu yang kita miliki sampai ke ujung Ramadan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas surah ke-88, yaitu surah Al-Ghashiyah, yang tatanan pembahasannya akan melalui metodologi penyampaian sebagai pembuka, kemudian akan masuk kepada tilawah sehingga teman-teman bisa mengetahui cara membacanya dengan baik, lalu kemudian kita akan berikan penjelasan secara singkat
tentang kandungan surah dimaksud sehingga kita bisa memahami apa yang kita baca, apa yang kita bahas, dan saat kita membacakan ayat ini, surah-surah ini, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah dimaksud akan memberikan kesan mendalam yang menjadi pedoman berkehidupan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ghasyiyah. Letaknya di ke-88 dalam susunan surah Al-Quran yang terdapat di dalam mushaf. Dari 114 surah, maka Al-Ghasyiyah menempati urutan ke-88. Diturunkan di Makkah Al-Mukarramah dan turun setelah surah Adz-Dzariyat, surah yang berada di dalam urutan mushaf di urutan ke-51. Adz-Dzariyat, kemudian setelah itu turun Al-Ghasyiyah. Turun di Mekah, karena itu termasuk golongan surah Makkiyah yang didefinisikan oleh para ulama surah-surah yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang makna surat ini dan keterangan terkait dengannya, kita akan mendengarkan dulu bacaan surah Al-Ghasyiyah yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Nur Zaki. Saya perkenankan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'aynin aniyah. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, telah kita dengarkan tilawah yang sangat indah yang dibacakan oleh Ustadz Muhammad Nur Syarifuddin Zaki. Semoga untuk beliau dan kita semua yang mendengarkan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, kita akan masuki penjelasan dari surah Al-Ghasyiyah yang tadi telah dibacakan. Seperti yang kami utarakan bahwa insya Allah pembahasan dimaksud akan mengacu pada poin-poin pokok yang terkandung dalam pembahasan berikut ini. Ini sudah kami tuliskan teman-teman sekalian. Baik, pembahasan surah Al-Ghasyiyah, 3 kandungan pokok yang akan kita utarakan. Pertama, tentang tempat turunnya surah. Ini menjadi penting untuk diulas karena akan insya Allah menjadi isyarat fikih yang terkait dengan tempat kita berdomisili, berkehidupan, yang boleh jadi masa-masa saat surah ini diturunkan adalah dalam kondisi keadaan masyarakat yang berkesesuaian dengan kondisi kita berada. Maka saat kita berada di kondisi dimaksud,
sama dengan saat ayat diturunkan atau surah diturunkan, maka ada pedoman yang bisa kita gali bersama. Insya Allah saat masuk pada pembahasannya kita akan mengerti apa yang diutarakan. Yang kedua, nama surah kita juga akan ulas mengapa diberi nama dengan Al-Ghasyiyah, apa kaitannya dengan kandungan ayat-ayat yang dicakup oleh surah dimaksud. Dan yang terakhir, tentunya secara spesifik adalah kandungan surah yang termaktub dalam ayat-ayat, kurang lebih 26 ayat yang akan kita kaji. Namun mohon izin, barangkali karena waktunya kita terbatas di Aku Suka ini, kultum, kuliah terserah antum, tapi dibatasi oleh durasi. Karena itu kita akan bahas poin-poin besarnya saja. Dan secara mendetil insya Allah di kajian tafsir Juz Amma yang kita sampaikan setiap Sabtu di Tanah Kusir itu, bila sampai ke ayatnya kita kaji bahkan dengan kata atau ke hurufnya insya Allah. Langsung saja teman-teman sekalian. Pertama kita akan masuki tempat turunnya surah. Surah Al-Ghasyiyah, surah ke-88 di urutan mushaf dalam Al-Quran, turun di Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah ini pada Nabi Muhammad SAW di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan ini para ulama tafsir khususnya, bahkan dalam keterangan para periwayat turunnya surah Al-Quran, mereka ijma sepakat tentang tempat turunnya surah ini. Turun di Makkah memberikan keterangan kepada kita bahwa surah ini termasuk golongan surah Makkiyah, ya. Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Yathrib yang kelak berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, seperti kita ketahui teman-teman sekalian, karakter surah-surah Makkiyah itu, yaitu surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah, itu pra-hijrah. Ya. Yang pertama, dari segi antropologis dan sosiologisnya, kondisi umat muslim jumlahnya masih minoritas, masih sedikit. Ya, jadi kalau kita ingin turunkan tentang ayat-ayat bimbingan pada kondisi umat Islam yang minoritas, maka pokok-pokok petunjuk Al-Quran atau pedoman kita, baik beragama ataupun berkehidupan, membangun konteks kehidupan sosial yang menjadi acuan, ini ayat-ayat Makkiyah atau surah-surah Makkiyah. Jadi kalau kita belajar tentang surah-surah yang turun di Mekah, secara singkatnya adalah surah-surah ini sejatinya menuntun kita untuk bisa mengamalkan agama dalam kondisi kita berada di lingkungan yang minoritas. Ya, kalau di Indonesia atau Malaysia misalnya atau sekitarannya merasakan nyaman beribadah, masjid di mana-mana, kan? Kemudian semarak Ramadannya luar biasa. Tapi ketika berada misal di Amerika, ya kan, sebagian besar Eropa atau negara-negara tertentu bahkan di Asia, ya seperti Jepang misalnya, Cina dan sebagainya, yang kondisi umat Islamnya secara kuantitas masih sedikit, maka acuan untuk berislam itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedomannya secara umum dalam surah-surah Makkiyah. Baik, ada apa saja di dalamnya? Nah, ini yang coba nanti kita akan gali tentang bagaimana hubungan dengan non-muslim yang ada di sekitaran, bagaimana menjaga akidah supaya tidak terpengaruh misalnya oleh budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang ada, ya, atau minimal misalnya supaya mempertahankan diri dari berbagai hal-hal yang bisa mereduksi, mengurangi nilai-nilai keyakinan yang pokok. Jadi yang dipertahankan apa, ya? Yang dipertahankan apa dalam suasana ini? Nah, ini yang penting sekali untuk diketahui, karena kalau kita berangkat untuk mengajar ke berbagai tempat yang umat Islamnya sedikit atau dalam kondisi minoritas, nah seringkali banyak pertanyaan-pertanyaan terkait itu. Bagaimana kalau ada kegiatan begini, budaya begini yang rata-rata juga kejadian-kejadian dimaksud bisa berpengaruh atau bersinggungan secara langsung, bukan hanya dengan ibadah, tapi juga dengan akidah. Nah, ini poinnya. Baik, ini bagian pertama teman-teman sekalian ya. Nah, diturunkan di Mekah sebelum hijrah, nanti ada ayat yang turun walaupun di Mekah tapi setelah hijrah. Maka sebagian ulama tafsir khususnya menggolongkan itu ke dalam surah Madaniyah, yaitu surah yang turun setelah Nabi SAW berhijrah. Baik, urutan teman-teman sekalian turunnya, jadi urutan ke-88 dari turun ya. Di mushaf, maaf, di posisi mushaf saya koreksi, urutan di posisi mushaf urutan ke-88. Namun turunnya setelah surah
Adz-Dzariyat, kan? Adz-Dzariyat sendiri surah yang ke-51. Sedangkan nanti Al-Ghasyiyah ditempatkan di urutan mushaf yang ke-88. Tentunya setelah nanti seluruh Al-Quran itu turun, ya, seluruh suratnya, ayat-ayatnya, maka Nabi SAW diberi petunjuk oleh malaikat Jibril untuk mengurutkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Dan terjadilah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, ketika diturunkan menjawab persoalan-persoalan yang secara spesifik dialami pada saat ayatnya turun, tapi ketika diurutkan keseluruhannya menjadi konsep berkehidupan yang menjadi pedoman menuntun semua umat manusia sampai akhir zaman. Itulah sebabnya ketika diurutkan dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, bukan berdasarkan turunnya, ini turun, tapi diurutkan berdasarkan petunjuk Allah lewat malaikat Jibril dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Maka ia menjadi manhaj, pedoman berkehidupan yang bisa menjadi acuan bagi seluruh manusia yang melintasi sekat-sekat zaman, sekat-sekat ruang. Karena itu sampai sekarang Quran dijaga keabadiannya, dijaga otentisitasnya, dijaga bahkan lafaz dari awal sampai akhirnya, dan maknanya akan selalu berkesesuaian dengan kebutuhan manusia di setiap zaman. Itu hikmahnya. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa susunan dalam mushaf tidak seperti saat diturunkan, maka jawabannya tadi telah kami terangkan. Nah, ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah yang pra-hijrah, salah satunya menjadi tuntunan fiqih atau bimbingan dalam kondisi minoritas. Itu satu. Yang kedua, teman-teman sekalian, nama surahnya diberi nama dengan surah Al-Ghasyiyah. Baik, yang secara bahasa, ya, secara tekstual, Al-Ghasyiyah bisa berarti sesuatu yang meliputi, menelan, kan? Atau membalas dengan sempurna. Apa yang dilakukan, itu yang diterima. Sesempurna mungkin. Ya, kalau di bahasa fisika itu F1 sama dengan F2. Apa yang keluar, itu yang masuk. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Gitu kan? Jadi, seberapapun yang kita pernah keluarkan, itu yang kita dapatkan balasannya. Keadilan 100%. Gitu kan? Kita sebutkan balasan yang sempurna. Balasan yang sempurna. Baik, ini gambarannya. Surah ini disebut dengan surah Al-Ghasyiyah untuk memberikan kesan kepada kita semua dan kita flashback bawa kembali ke suasana masyarakat muslim pada masa itu dalam kondisi minoritas yang dihadapkan pada kultur atau budaya masyarakat jahiliyah yang jauh dari nilai-nilai spiritual. Ya, dalam konteks yang benar. Budaya jahiliyah yang jauh dari tuntunan spiritual dalam konteks yang benar. Ya, kita sebut benar itu karena mereka meyakini bahwa ada acuan spiritual, menyembah berhala, menyembah patung dan sebagainya, ya kan? Nah, tapi dalam hal yang sangat menarik yang akan kita koreksi adalah ada dua bagian. Yang pertama sisi nanti ketuhanannya yang mereka refleksikan lewat penyembahan patung itu yang kelak akan dikoreksi. Kenapa bukan patung yang disembah? Kenapa kemudian menyembah Allah dan sebagainya? Dan yang kedua adalah dampak dari penyembahan kepada yang dipertuhankan itu, ya, yang membawa pedoman dalam berkehidupan. Jadi pancaran dari berketuhanan itu yang dibawa pada kehidupan sosial itu apa sifatnya? Ya, gambarannya apa? Pesannya apa? Ya, apa manfaat agama? Singkatnya begitu. Kalau kita bertuhan itu manfaatnya pada dalam kehidupan. Ya. Nah, ini kondisi-kondisi pada masa itu, teman-teman sekalian, sekalipun mereka berkeyakinan politeisme, banyaknya tuhan-tuhan dalam bentuk patung-patung, tapi nilai keyakinan itu tidak memberikan dampak kebaikan pada kehidupan mereka. Ya, masih banyak sekali perpecahan, kemudian tindak kriminalitas tinggi, ya, pembunuhan, perampokan, perzinahan dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah mereka berkeyakinan, sekalipun mereka punya konsep spiritualitas, mereka berkeyakinan setelah kehidupan dunia itu nggak ada lagi alam. Setelah itu selesai. Jadi yang mereka rasakan ya sudah, kita hidup di dunia saja. Waktunya sekarang, waktu dunia. Ya, waktu yang mengiringi perbuatan saat dikerjakan itu disebut dengan dahar namanya. Dahar. Ya, bukan dahar bahasa Sunda atau bahasa Jawa ya. Kalau itu makan artinya. Ini ad-dahru. Nah, ini ya. Nah, mereka berkeyakinan sudah kita itu hidup di dunia saja. Ya, waktu ini saja yang kita alami. Setelah itu ya kita binasa. Yang membinasakan ya waktu saja. Selesai ya selesai, nggak ada kehidupan lagi. Ya, maka kata-kata mereka ini nanti akan terekam di dalam Al-Quran, diinfokan kepada kita sebagai pelajaran.
Ya, di Quran surah Al-Jathiyah. Ya, teman-teman kalau bukan surah Al-Jathiyah sampai ayat ke-26 itu teman-teman, ya, kita akan temukan kata-kata mereka yang mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ya, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kita itu tidak akan binasa, nggak ada yang membinasakan kita. Artinya kita wafat, selesai, ya sudah, dahar aja. Waktunya kita meninggal, ya meninggal. Kehidupannya cuma dunia saja. Nggak ada pembalasan, nggak ada lagi kehidupan setelah itu. Nah, ini keyakinan jahiliyah pada masa itu. Maka, surah Al-Ghasyiyah diturunkan untuk merespon keyakinan yang ada ini, sekaligus mengoreksi pemahaman-pemahaman mereka tentang berkehidupan, yang dengan itu membedakan keyakinan orang-orang Islam yang dianut walaupun keadaannya minoritas. Ya. Nah, ini secara menarik teman-teman sekalian, kalau kita tarik ke dunia kita, boleh jadi dalam kehidupan saat ini, ya, ada yang tinggal di lingkungan yang muslimnya minoritas, kebanyakan yang belum beriman, dan mungkin boleh jadi di antara mereka yang berkeyakinan bahwa ya sudah, kalau sudah meninggal ya sudah, kehidupan ini ya sekarang aja, mumpung masih ada, kita nikmati, kita senang-senang, berfoya-foya, kalau kaya nikmati kekayaan, manfaatkan hidup, sebab kalau sudah nggak hidup ya udah selesai. Ya, boleh jadi ada pandangan yang demikian, sebab kalau katanya umum, tidak dirinci dalam Al-Quran, siapa yang mengatakan, kapan kejadiannya, ini memberikan kesan bahwa kejadian dimaksud atau pemikiran dimaksud akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda, tapi esensinya serupa. Maka orang Islam, dimanapun dia tinggal, mau di lingkungan yang mayoritas, mereka muslim, atau di lingkungan yang minoritas muslimnya, tetap harus punya satu akidah yang sama, satu keyakinan yang sama. Nah, jadi ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah itu ciri khasnya adalah penguatan masalah akidah. Ini pokoknya. Ini harus dijaga. Jadi yang paling penting kalau Anda tinggal di lingkungan yang mayoritasnya bukan Islam, yang kemungkinan budayanya, culture-nya, atau hal-hal yang terjadi itu bisa merusak, membawa pada perubahan, pada ya cara pandang dan sebagainya, minimal jaga ini akidahnya. Karena yang paling menentukan. Ya, yang paling menentukan kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang jangan sampai tereduksi atau jangan sampai gugur. Ya. Maka di antara keyakinan kita sebagai muslim, ya, konsep yang ditanamkan oleh Islam sebagai doktrin yang harus kita yakini, ya, dan ini akan dijelaskan dengan sangat logik, ya, adalah kehidupan yang dipertanggungjawabkan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melewati fase-fase dari mulai dunia saat ini kita ada, kemudian di barzakh atau di alam kubur setelah kita wafat, lalu kemudian ke akhirat, dan di sini kita akan dihisab. Ya. Jadi kalau orang-orang jahiliyah meyakini hidup itu hanya di dunia saja, fase yang ini saja, dan ada waktu, ada masa beraktivitas disebut dengan dahar ini, kalau meninggal ya meninggal, selesai. Umat Islam tidak. Umat Islam berpandangan bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia. Akidah kita di dunia ini hanya sementara. Itu saat kita akan berpulang, kita akan meninggal, dan di dunia ini kita membawa misi yang harus kita sukseskan sebagai tugas dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan. Kapan dipertanggungjawabkannya? Saat pulang. Karena itu kita meyakini akidah itu keyakinan sempurna. Kita meyakini keberadaan di dunia ini bukanlah keberadaan yang sifatnya permanen. Tugas aja, kalau nggak ada tugas, nggak hadir ke dunia. Itu poinnya. Dan tugas ini dipertanggungjawabkan saat kembali kepada Allah. Ya kan? Nah, gerbang pintu kita kembali menuju Allah, itu yang disebut dengan maut, gerbang kematian. Kemudian tinggal di waiting room, dikubur, untuk menunggu kemudian dibangkitkan dan menjalani pertanggungjawaban saat di akhirat. Baik ya, itu keyakinan yang kita pegang teguh. Dan menariknya teman-teman, di Al-Quran dijelaskan semuanya. Termasuk nanti rinciannya dalam hadis. Ya, di dunia ini bagaimana konsep hidupnya, saat akan meninggal seperti apa suasana yang dihadapi, di alam kuburnya bagaimana, detail sekali sampai ke akhiratnya. Dan tidak ada satupun kitab suci atau yang diduga suci di muka bumi ini yang menjelaskan tentang konsep kehidupan ini sesempurna Al-Quran. Ini menunjukkan kalau bukan penciptanya, Tuhan yang benar, mustahil bisa menjelaskan ini secara rinci. Ya, dan diterangkan setelah ini kemana, ada apa, setelah itu kemana, ada apa. Nah, ini pembedanya. Karena kita merasa bahwa kehidupan ini sementara dan akan dipertanggungjawabkan dan akan kita pulang, lalu akan dibalas semua perbuatan kita sesuai dengan semua misi yang kita jalankan di dunia ini. Kalau benar, balasannya apa? Kalau tidak benar, keadilan Allah kan harus berlaku. Balasannya juga apa?
Ya kan? Anda bekerja di kantor, formal gitu kan? Makanya ketika Anda diterima, diterangkan, waktu durasi Anda bekerja, jam segini. Ya kan? Gaji yang Anda dapatkan, kalau benar, seperti ini. Kalau Anda lembur, begini tambahannya. Tapi kalau Anda menyimpang, ini konsekuensinya. SP1, SP2, SP3, selesai. Konsekuensinya, begini, begini, begini. Kalau Anda menyimpang lebih jauh lagi, misal korupsi di situ, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, atau merusak citra perusahaan, maka konsekuensinya lebih besar lagi. Anda akan dihukum, Anda akan mendapatkan begini, begini, begini. Jelas ya? Ya, paham kan? Baik, itu mediasi yang sederhananya. Sama, tugas kita di sini diberikan durasinya, disebut dengan ajal. Misinya begini sebagai khalifah. Pedomannya seperti ini. Ini yang Anda mesti lakukan. Kalau Anda benar, balasannya berupa ini. Ini ada surga ragamnya, ada Firdaus, surga Aden, dan sebagainya. Ini cara mendapatkannya seperti ini. Tapi kalau Anda menyimpang, balasannya seperti ini. Ini konsep hisabnya, di alam kuburnya begini, di akhiratnya begini, nerakanya seperti ini ujungnya. Jelas ya? Karena itu banyak sekali dalam kehidupan kita yang diawalkan oleh Allah petunjuknya untuk dirasakan. Untuk membangun suatu silogisme yang bisa kita nalar dengan baik sehingga kita paham. Oh, jadi seperti ini gambaran kehidupan. Miniaturnya kita alami sebetulnya. Ya, dan konsep besarnya adalah saat kita kembali kepada Allah. Hal yang sama dengan logika yang sama. Nah, pembalasan secara sempurna yang diberikan apa yang sudah kita alami 100% sama, tidak berkurang sedikit pun, ya, dan adil seadil-adilnya, itu yang disebut dengan Al-Ghasyiyah. Jadi surah ini disebut dengan surah Al-Ghasyiyah untuk menerangkan kepada kita sekaligus menyadarkan, hei, dimanapun kau tinggal, sekalipun kau sebagai minoritas, di tempat yang muslimnya sedikit, jaga betul bahwa engkau itu sementara hidupnya. Kau punya misi. Jangan sampai dengan tinggal engkau di tempat yang mungkin kau lihat teknologinya bagus, berkembang, hebat, disiplin, engkau kehilangan akidahmu. Sehingga lupa suatu saat engkau akan dihisab. Sehingga lupa apapun yang kau perbuat, itu yang akan dibalas. Itulah Al-Ghasyiyah. Jadi ini gambarannya teman-teman sekalian. Nah, balasan ini akan meliputi semua tanpa kecuali. Jadi ada yang berupa sifat, sifat itu pada semua pekerjaan kita balasannya semua adil. Diliputi semuanya. Yang baik dapat baiknya, yang kurang baik juga akan kena. Kemudian ada bagi semua subjek pelakunya. Nanti menjadi objek hisab, ya kan? Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sama akan dihisab semuanya, ya kan? Ya, karena itulah disebut dengan Al-Ghasyiyah yang meliputi semuanya. Ya kan? Baik, yang menelan semua apa yang dilakukan. Jadi kalau dia baik akan ditelan keluar pahala. Kalau dia nggak bagus akan ditelan keluarnya dosa, nanti akhirnya adalah hukuman. Maka disebut dengan Al-Ghasyiyah, balasan yang sempurna, menelan semua hasil perbuatan untuk dibalikan sebagai jawaban, sebagai balasan tentunya, dan pada saat yang sama meliputi keseluruhan tanpa kecuali. Baik, teman-teman, yang dihisab itu bagaimana? Kandungannya seperti apa? Maka di sini dibagi kepada 3 bagian. Dan diminta kita berpikir pada 3 bagian ini. Allah jelaskan pada pembuka surahnya, orang-orang yang mengabaikan keyakinannya, kemudian meniagakan bahkan dengan kesenangan dunia yang sementara. Sementara saja. Dia tinggalkan akidahnya, dia larut dalam budaya yang menyimpang, dia tidak yakin lagi dengan Allah, ya, sampai tiba waktu kematiannya. Larut dia oleh dunia. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Sibuk berfoya-foya, sibuk lena dengan dunia, merasa bahwa oh sudah, ya dunia saja yang sekarang kita dahulukan, sehingga lupa dia adalah makhluk yang bertuhan dan akan kembali kepada Allah. Maka orang-orang seperti ini, jika tidak sadar sampai dengan hidupnya, walaupun dia tinggal dimanapun, terkena oleh pengaruh dunia, maka dia akan pulang dalam keadaan nestapa. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Maka orang-orang ini tempat kembalinya kepada neraka yang menghanguskan, yang melahirkan nestapa yang berkepanjangan, abadi sifatnya. Apakah belum dengar engkau kisah tentang waktu semua perbuatan akan dibalas secara sempurna, yang meliputi siapapun tanpa kecuali, dan akan menelan semua akibat dari perbuatan. Orang-orang yang abai dengan peringatan ini, dan dia menyibukkan dirinya dengan dunia sehingga lupa dengan bertuhan, maka ia akan pulang wujuhu yaumidzin khasyi'ah, dengan wajah yang tertunduk, terhina. Amilatun nasibah, dia cuma lelah bekerja, beraktivitas, tapi ujung kehidupannya justru nestapa. Tasla naran hamiyah, dia akan digiring, ditarik ubun-ubunnya
ke neraka, tempat akhirnya. Seperti tadi, Anda diberikan waktu, durasi, pekerjaan, tempat yang nyaman, diberikan segala fasilitas, tapi ternyata menyimpang, menghancurkan perusahaannya, merusak citranya. Bukankah ujungnya adalah nestapa? Wajar bila pemilik perusahaan menghukum Anda, wajar bila pemilik perusahaan menyoal Anda. Sekarang Allah yang memiliki kehidupan kita membuat hukum lebih sempurna daripada itu, tapi dengan nilai yang bisa kita baca. Orang-orang yang baik sifatnya, menyadari tentang visi hidupnya, walaupun tinggal di tempat yang minoritas, dia jaga akidahnya. Dia dekatkan dirinya kepada Allah. Dia terus berusaha untuk belajar, bahkan mendakwahkan nilai kebenaran itu kepada lingkungan sekitarnya. Dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia, dengan cara yang benar. Maka orang-orang seperti ini maka akan kembali kepada Allah dalam keadaan na'imah, wajah yang berseri, dijanjikan dengan fasilitas surga yang sangat luar biasa, dari mulai permadani yang sangat indah-indah, kan, gelas-gelas yang bervariasi yang sangat memikat hati, makanan-makanan, minuman-minuman, fasilitas yang mewah yang belum pernah terlihat sebelumnya, belum pernah dirasakan, terbayangkan sama seperti itu, jauh, semua nikmat tak terbandingkan. Maka ini tingkatan terbaik ketika menjaga nilai keyakinan dimanapun Anda berada. Ini pertaruhan, karena dunianya sementara. Maka di akhir, kita diminta untuk meriset. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, engkau melihat unta. Engkau melihat langit. Ya, engkau melihat gunung-gunung. Engkau melihat bumi sampai dengan lautan dan sebagainya. Maka, bukankah dari semua yang engkau kaji ini, engkau menemukan siapa yang menciptakannya? Siapa yang mampu mendesainnya? Siapa yang bisa membuat fasilitas seperti itu? Kalau kau katakan, Tuhan, nggak mungkin manusia yang bikin. Ini pasti ada kekuatan di luar manusia. Dan kesimpulannya Anda temukan, ini pasti Tuhan. Ya, bukan makhluk, tapi Khalik. Nah, Tuhan yang sama, yang dihasilkan dari hasil penemuan, riset Anda, penelitian Anda, ilmu Anda yang terbaik itu adalah Tuhan pemilik Anda yang akan mengembalikan Anda kepadanya saat kita kembali. Thumma inna alaina yabahum, thumma inna ilaina yabahum, thumma inna alaina hisabahum. Ya, maka kita akan kembali kepada Allah karena kata Allah, aku yang memiliki engkau. Dan dengan kepemilikan itu, aku akan menarikmu kembali untuk mendapatkan semua hisab yang sempurna. Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Ya, sungguh kita katakan, kita akan kembali kepada Allah dan pada akhirnya kita akan dihisab. Kandungan ketiga, renungkan semua ini karena pada hakikatnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Itu kalimat terakhir yang mesti kita renungkan, ayat 25 sampai 26, yang menyadarkan kita kembali bahwa semua kita akan dihisab. Jadi teman-teman sekalian, tinggal dimanapun tidak menghilangkan identitas kita sebagai muslim. Jaga akidah itu dengan baik, karena pada akhirnya kita akan tinggalkan dunia ini, yang dihisab adalah keyakinan dan kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dirahmati, semoga dikuatkan keyakinan kita, dan semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.